Iya, puji Tuhan. Shalom, haleluya. Sekali lagi shalom. Berikan dulu tepuk tangan buat Tuhan Yesus. Happy Sunday, selamat hari Minggu, selamat datang di Gereja Duta Injil. Saudara, siapkan hati kita untuk masuk dalam hadirat Tuhan, memuji dan menyembah Tuhan. Tangan-tangan yang diberkati tinggi saudara, semua diberkati Tuhan. Tepuk tangan sekali lagi buat Tuhan Yesus. Mari kita berdiri bersama, satukan hati kita, kita berdoa. Kami mengucap syukur Bapa, terajaib Engkau atas kami, luar biasa. Penyertaan Tuhan sempurna atas kami. Kalau kami ada itu anugerah Tuhan. Kalau kami ada itu kemurahan Tuhan. Dan kami percaya ada sesuatu yang dahsyat yang Tuhan siap kerjakan atas ibadah kami pada pagi ini Tuhan. Pujian kami naikkan. Mujizat Tuhan pasti terjadi. Yang datang lemah Tuhan kuatkan. Yang datang susah Tuhan hibur. Yang sakit di dalam nama Yesus sembuh. Haleluya. Kami mempersiapkan hati kami untuk menerima perjamuan kudus pagi ini. Kami percaya Tuhan, kuat kuasa darah Tuhan mengalir Tuhan. Siap memberkati kami Tuhan, memulihkan keadaan kami. Roh Kudus melawat setiap kami dari awal hingga pada akhir. Roh Kudus Engkau mengambil alih ibadah kami pagi ini dari awal Tuhan hingga pada akhir. Setiap bentuk kuasa gelap diusir, ditolak, patahkan dalam nama Yesus keluar. Roh Kudus mari bekerja sebebas-bebasnya. Terpujilah Engkau Tuhan. Kami siap bersorak, memuji, menyembah Tuhan hanya di dalam nama Yesus. Yang diberkati pemenang Duta Injil sama-sama kita katakan amin. Kasih tepuk tangan buat Tuhan Yesus. Haleluya. Silakan duduk saudara. Angkat pujian. Sorak buat Tuhan Yesus Raja di atas segala raja. Come on. Haleluya. Kita kasih tepuk tangan buat Tuhan Yesus. Yuk. Saat ini ku datang lagi. Katakan Tuhan. Haleluya. Padamu Tuhan, junjungan hidupku, glory Tuhan. Ku angkat tanganku, ku puji namamu, Yesus. Ku sembah Kau Tuhan. Nyatakan hari-hari telah ku lalui. Katakan Tuhan. Haleluya. Bersamamu Tuhan, ku rasa bahagia. Pegang tanganku Tuhan, amin. Peganglah tangan, tuntun jalan kami Tuhan. Amin. Haleluya. Yesus Segalanya Engkau Tuhan. Mari sama-sama yang percaya katakan haleluya. Glory Tuhan. sorak hosana, Haleluya, glory bagimu Yesus. haleluya, Sorak hosana, amin. sorak hosana.
semua saat ini yuk kepadamu Tuhan. Amin. Haleluya. Mari sama-sama duta Injil nyatakan yuk. Puji Tuhan Yesus, haleluya. Serukan nama di atas segala nama. Setiap hari sepanjang hidup nyatakan Tuhan yuk. Amin. Gak ada yang lain, bersama Tuhan saja. Oh haleluya, ada sukacita. Thank you Lord. Mari Tuhan pegang tangan kami, haleluya. Tuhan tuntun langkah kami, amin. Serukan nama di atas segala nama. Sama-sama singers. Haleluya. Oh haleluya. Oh oh. Haleluya. Glory bagimu Yesus, amin. Haleluya. Bersorak-sorai buat Tuhan Yesus, amin. Terpujilah nama Yesus, nama di atas segala nama. Jemaat saja, jemaat Tuhan, katakan yuk, haleluya. Terpujilah Tuhan, angkat suara kita. Nyanyi sungguh-sungguh buat Tuhan. Tuhan Yesus ada di tengah-tengah kita, amin. Bawa yang terbaik saudara, karena berkatnya itu dahsyat untuk saudara dan saya. Tidak pernah berubah kasih setia Tuhan, amin, haleluya. Saudara rasakan berkat Tuhan, amin, amin, haleluya. Mana tangan-tangan yang rasakan Tuhan baik, tinggi-tinggi katakan haleluya. Sorak hosana, haleluya Tuhan, amin. Glory bagimu Yesus, amin, haleluya. Sorak hosana, amin, amin. Bersuka cita sama-sama memuji menyembah Tuhan sekarang selama-lamanya. Thank you Lord. Mari kita pakai berdiri bersama-sama. Yang percaya katakan haleluya. Sorak hosana. Haleluya. Glory bagimu. Terpujilah Engkau Tuhan, amin. Sorak hosana. Sorak hosana. Terpujilah Tuhan, nama di atas segala nama, haleluya. Terpujilah Tuhan, oh. Yesus Tuhan, amin, haleluya. Terpujilah Tuhan, nama di atas segala nama, amin. Tepuk tangan buat Tuhan Yesus yuk. Sorak, haleluya. Kasih tepuk tangan buat Tuhan Yesus. Kasih salam saudara kiri kanan. Katakan happy Sunday. Happy Sunday, Tuhan berkati yuk. Terpujilah Engkau Tuhan. Nyanyi sama-sama buat Tuhan. Katakan bangkit gereja Tuhan sekarang. Yuk semua. Maju dalam kuasa Roh Kudus. Oh, kemenangan telah diberikan, kuasa dosa dipatahkan, umatnya dipulihkan. Sama-sama bangkit buat Tuhan, katakan dahsyat Tuhan, maju pemenangnya. Puji Tuhan, nyatakan Tuhan, kemenangan telah diberikan, kuasa dosa dipatahkan, umatnya dipulihkan. Bersoraklah, oh, kemuliaannya telah. Yes Tuhan, amin, haleluya. Puji Tuhan Yesus, kibarkan pancinya, haleluya. Maju pemenang sama-sama yuk. Benar Tuhan, umat pemenang.
pujian kita. Bangkit buat Tuhan. Semua yuk. Bangkit gereja Tuhan sekarang. Maju dalam kuasa Roh Kudus. Oh, kemenangan telah diberikan, kuasa dosa dipatahkan. Lagi yuk, duta Injil sama-sama. Bangkit gereja Tuhan sekarang. Maju pemenang semua. Yuk. Nyatakan Tuhan. Yes Tuhan. Amin, haleluya. Sama-sama duta Injil. Pengurapan yang telah dicurahkan, kuasa mujizat Tuhan. Amin, haleluya. Kibarkan pancinya. Bagi siapa saudara? Amin. Nyatakan maju berperang, umat pemenang. Rebut bangsa-bangsa. Amin, haleluya. Jemaat saja katakan pengurapan yang telah. Benar Tuhan, kuasa mujizat Tuhan dinyatakan. Angkat tangan kita, terima dengan iman. Puji Tuhan, haleluya. Kibarkan pancinya bagi kemuliaan Tuhan. Nyatakan benar Tuhan, haleluya. Rebut bangsa-bangsa, amin. Puji Tuhan, lagi sama-sama singers, lambaikan tanganmu ke pengurapannya. Yes, kemuliaannya Tuhan dinyatakan. Benar Bapak, glory Tuhan. Mari kibarkan pancinya bagi kemuliaannya. Maju berperang, umat pemenang. Rebut bangsa-bangsa. Amin, haleluya. Mari duta Injil sama-sama, come on. Pengurapan yang telah dinyatakan. Mari kibarkan pancinya bagi kemuliaan. Maju berperang, duta Injil katakan. Rebut bangsa-bangsa. Amin, haleluya. Nyatakan dengan iman semua. Maju berperang, umat pemenang. Rebut bangsa-bangsa. Bagimu Tuhan lagi nyatakan. Maju berperang, umat pemenang, amin. Rebut bangsa-bangsa, amin. Bagimu Tuhan. Tepuk tangan di atas kepala yuk. Haleluya. Mari duta Injil katakan. Haleluya. Kibarkanlah pancinya. Yesus Raja. Di atas segala raja, amin. Lambaikan tangan kita pemenang duta Injil. Haleluya. Benar Tuhan, saudara dan saya. Sekali lagi, jemaat saja angkat tinggi tanganmu, katakan amin, haleluya. Yuk. Raja di atas segala raja, saudara dan saya pemenang. Bahkan lebih daripada orang-orang yang mana. Itu saudara dan saya duta Injil. Amin, haleluya. Ready singers, nyatakan haleluya. Kibarkanlah pancinya. Yesus Raja di atas segala raja. Amin, haleluya. Bangkit gereja Tuhan. Nyatakan kita lebih dari pemenang. Saudara dan saya, lambaikan tanganmu,
Haleluya. Kami terlalu percaya ada yang datang sakit Tuhan sembuhkan. Percaya dengan iman. Haleluya. Haleluya. Sebab kuasa Tuhan dicurahkan atas kami. Sekarang kami terima, mari angkat kedua tangan kita. Haleluya, ada kemenangan terjadi. Ada pemulihan terjadi. Ada perubahan terjadi atas setiap hidup kami. Di dalam nama Yesus. Yang percaya kasih tepuk tangan buat Tuhan Yesus. Dalam hadirat Tuhan silakan duduk saudara. Tundukkan kepala masing-masing doa. Haleluya, haleluya. Terlalu percaya. Kami ada di tangan-Mu Tuhan. Kami ada di hati-Mu Tuhan. Kami ada di pikiran-Mu Tuhan. Tuhan tidak pernah tinggalkan. Tuhan tuntun langkah kami. Tuhan sertai hidup kami. Dan kami mengucap syukur Tuhan. Bangga kami punya Allah yang besar. Tuhan Yesus yang kasihnya tidak pernah berubah dulu, sekarang, bahkan sampai selama-lamanya. Yesus segalanya buat hidup kami. Terima kasih Bapa. Terlalu baik Engkau atas kami Tuhan. Tuhan pegang tangan kami. Tuhan tuntun langkah kami. Sekarang bahkan sampai selama-lamanya. Haleluya. Kami buka hati kami. Bicara buat kami. Kami relakan hati kami. Berfirman atas kami. Terpujilah Engkau Tuhan. Haleluya. Thank you Lord. They say this mountain can be moved. They say this chains will never break. But they don't know you like we do. There is power in your name. We heard that there is no way through. We heard that tide will never change. They haven't seen what you can do. There is power in your name. There's so much power in your name. Move the immovable, break the unbreakable. God we believe, God we believe for it. From the impossible, we'll see a miracle. God we believe. Kasih tepuk tangan buat Tuhan Yesus. Amin. Haleluya. Katakan Tuhan. We know that hope is never lost. For there is still an empty grave. God we believe no matter what. There is power in your name. So much power in your name. Move the immovable, break the unbreakable. God we believe, God we believe for it. From the impossible, we'll see a miracle. God we believe, God we believe for it. Haleluya. Mari sama-sama yang percaya katakan. You are the way where there seems to be no way. We trust in you, God, you have the final say. Amen. Benar Tuhan Yesus, haleluya. Sama-sama yang percaya. Nyatakan, you are the way when there seems to be
kami percaya. You say, I believe. You say, it is done. Say it. You say, I believe. You say, it is done. You say, I believe. Mana tangan-tangan yang percaya? Angkat suara, angkat penyembahan buat Yesus Tuhan. Kami percaya. Haleluya. Benar Tuhan Yesus. Nyatakan. You say, I believe. You say, it is done. You say, I believe. Yes, Lord. Haleluya. It is done. Amin. Benar Tuhan. Sama-sama katakan. Move the immovable. God, we believe. God, we believe in you, Jesus. From the impossible, we'll see a miracle. Benar Tuhan, sebab bagi Tuhan nggak ada perkara yang mustahil. Nyatakan Tuhan, move the immovable. God, we believe. Setiap kita yang percaya, mari kita berdiri bersama-sama. From the impossible, percaya dengan iman, ada mujizat Tuhan atas setiap kita. Sekali lagi, jemaat saja angkat dua tangan yang percaya. Nyatakan, move the immovable. God, we believe in you, Jesus. Selalu ada mujizat, selalu ada jalan keluar di dalam Tuhan. Yes, kami lihat Tuhan banyak cara untuk menolong setiap kami. Sekali lagi yang percaya, nyatakan Tuhan, move the immovable. God, we believe in you, Jesus. Benar Tuhan. Yes, Lord, from the impossible. Mari bersama-sama yang percaya, angkat suara kita. Nyatakan, move the immovable. God, we believe in you. Yes, Lord, from the impossible, we'll see a miracle. Amen. God, we believe. God, we believe for it. God, we believe. Amen. Angkat tangan kita yang percaya, katakan. Amin. Haleluya. Kita kasih tepuk tangan buat Tuhan Yesus. Sorakan haleluya. Setiap kita yang percaya, angkat pujian. Haleluya. Terpuji namamu. Kami percaya. Yesus Tuhan. Haleluya Tuhan. Glory bagimu Tuhan. Ajaib kuasa-Mu Tuhan Yesus. Thank you Lord. Haleluya. Terpujilah Engkau Tuhan Yesus. Sekarang selamanya. Kami tinggikan. Kami agungkan Tuhan. Haleluya. Glory Tuhan. Sebab bagi Tuhan tidak ada perkara yang mustahil. Tuhan kerjakan perkara ajaib di tengah-tengah kami Tuhan. Mujizat Tuhan nyatakan. Yang percaya boleh sekali lagi angkat kedua tangan kita. Tuhan ada di tengah-tengah kita. Dia hadir.
Thank you Lord. Terus angkat puji. Terus angkat hati kita. What is your name? Jesus. You deserve the praise. Jemaat Tuhan katakan. Terpujilah Engkau. Lagi nyatakan, what is your name? You deserve the praise. What is your name? Nyatakan, what is your name? Benar Tuhan, you deserve the praise. Glory Tuhan. Be exalted now in the heaven as your glory fill this place. You alone deserve our praise. You're the name above all names. Be exalted now in the heaven as your glory fill this place. You alone deserve our praise. You're the name above all names. Be exalted now in the heaven as your glory fill this place. You're the name above all names. Lagi nyatakan, be exalted now in the heaven as your glory fill this place. You alone. Sama-sama yang percaya, kita semua. Be exalted now in the heaven as your glory fill this place. You alone deserve our praise. You're the name above all names. Be exalted now in the heaven. Yeah.
Haleluya. Oh, we bless you, Lord. Haleluya. Hosana bagimu Tuhan. Terpujilah nama Raja kami yang kami sembah dalam nama Yesus. Raja yang berdaulat penuh dalam hidup kami. Engkau yang bertakhta, yang terutama, yang tertinggi, yang terbesar dalam hidup kami. Yang terindah, yang terdahsyat, yang terperkasa, yang terluar biasa. Terima kasih Tuhan, kami ada di hadirat-Mu pada pagi ini. Dan kami percaya di dalam hadirat Tuhan ada sukacita. Dalam hadirat Tuhan ada damai sejahtera. Dalam hadirat Tuhan ada ketenangan. Dalam hadirat Tuhan ada berkat berlimpah-limpah. Dalam hadirat Tuhan ada kesembuhan dan mukjizat bagi setiap kami. Berbicaralah kepada kami pada pagi ini Tuhan. Biar kebenaran firman-Mu memberkati kami, menguatkan kami, menolong kami menghadapi hari-hari ke depan kami. Terangi hati dan pikiran kami ya Roh Kudus, untuk kami bisa mengerti dan memahami kebenaran-Mu. Dan berikan kami kuasa untuk kami menjadi pelaku-pelaku firman-Mu. Urapi hamba-Mu, pakai hamba-Mu Tuhan. Mulut bibir lidah hamba-Mu ditahirkan, disucikan. Dan berbicara kepada setiap kami. Diberkati semua umat-Mu pada hari ini. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Semua yang percaya bersama-sama kita katakan amin. Haleluya, haleluya. Silakan duduk. Jemaat yang diberkati Tuhan. Shalom. Shalom, selamat pagi semuanya. Bagaimana kabar Bapak Ibu semua? Siapa yang datang semangat pada pagi ini? Kembali salami kiri kanan, katakan semangat di hari Minggu. Semangat di hari Minggu. Menghadapi tantangan hari-hari ini, kita harus punya semangat. Amin. Pada hari ini saya mengajak kita membaca kitab Yesaya pasal yang ke-40 ayat 27 sampai ayat yang ke-31 menulis demikian. Yesaya pasal 40 ayat 27 sampai ayat yang ke-31 berkata demikian. Mengapakah engkau berkata demikian, hai Yakub, dan berkata begini, hai Israel, hidupku tersembunyi dari Tuhan, dan hakku tidak diperhatikan Allahku. Tidakkah kau tahu dan tidakkah kau dengar, Tuhan adalah Allah yang kekal, yang menciptakan bumi dari ujung ke ujung. Ia tidak menjadi lelah dan tidak menjadi lesu, tidak terduga pengertiannya. Dia memberi kekuatan kepada yang lelah dan menambah semangat kepada yang tiada berdaya. Orang-orang muda menjadi lelah dan lesu dan teruna-teruna jatuh tersandung. Tetapi orang-orang yang menanti-nantikan Tuhan mendapat kekuatan baru. Mendapat apa Bapak Ibu? Kekuatan baru. Lihat kiri kananmu bilang kekuatan baru. Mereka seumpama Raja Wali yang naik terbang dengan kekuatan sayapnya. Mereka berlari dan tidak menjadi lesu. Mereka berjalan dan tidak menjadi lelah. Nah, jemaat yang diberkati Tuhan, hidup ini penuh dengan unexpected problem. Ada banyak masalah-masalah yang kita nggak duga. Ada banyak persoalan yang datang tiba-tiba that can break our heart. Yang bisa menghancurkan hati kita. Yang buat kita sedih, membuat kita berduka, buat kita stres, membuat kita depresi. Baru terjadi beberapa hari yang lalu, salah satu teman kami punya 2 orang anak sekolah di Australia. Kedua anaknya cewek saudara. Yang satu puji Tuhan baru graduate, baru tamat kuliah. Yang satu sedang kuliah. Semuanya baik-baik saja, semuanya sehat-sehat saja. Tiba-tiba selama 1 minggu ini anak yang kecil itu batuk-batuk. Dan rasanya batuk penyakit yang biasa, lumrah. Nah mamanya kebetulan ada di sana, dia gak begitu peduli. Sampai pada hari Rabu kemarin anak itu pingsan. Dibawa ke rumah sakit, hanya dalam hitungan jam anak itu dinyatakan brain dead saudara. Otaknya sudah mati. Dia dipasang ventilator untuk dia bisa hidup sementara. Dan dokter bilang kami gak bisa lama-lama pasang ventilator. Segera panggil papanya karena mamanya sudah ada di sana. Teman kita terbang langsung ke Australia. Sampai di rumah sakit hancur hati melihat anaknya dalam kondisi dying. Dalam kondisi sekarat sudah brain dead saudara. Akhirnya mereka berdoa bersama-sama. Ventilator dicabut.
5 menit kemudian anak itu meninggal. Tidak ada yang pernah menduga anak yang sehat, punya masa depan yang cerah, anak yang sedang kuliah dengan baik, selama ini sehat-sehat saja, ternyata tiba-tiba meninggal. Sudah bayangkan nanti papanya berapa hari lagi membawa mayat anaknya. Ternyata anaknya menderita rare leukemia. Leukemia yang langka, yang tidak ada gejala, yang tidak ada tanda-tanda, yang tidak terdeteksi. Saudara, hidup ini penuh dengan unexpected problem. Datang tiba-tiba sekonyong-konyong, kita nggak pernah harapkan, kita nggak pernah doakan. Sekelompok anak-anak muda, orang-orang kaya, orang sukses, pergi main ski ke luar negeri, saudara. Ini anak-anak muda yang gagah, yang ganteng, yang suka ski. Anak-anak ini dari kecil sudah main ski. Mereka sudah pemain ski yang profesional. Mereka pergi main ski, orang tuanya biarin karena memang dari kecil sudah main ski. Mereka sudah terbiasa main ski. Tapi siapa yang kira ada satu hari yang naas. Salah satu anak itu ketika dia main ski, saudara yang diberkati, dia lompat dan ternyata terlilit lehernya terlilit tali. Dan langsung mati di tempat, langsung kelilit. Saudara bayangkan orang tuanya melepaskan anaknya di airport dengan sukacita mau liburan, mau main ski, hobinya main ski. Tapi tiba-tiba harus berangkat ke sana untuk menjemput mayat anaknya. Saudara diberkati Tuhan, life full of unexpected problem. Ada banyak masalah yang datang tiba-tiba, yang kita nggak bisa duga, yang bisa menghancurkan hati setiap kita. Saya baca berita hari ini, hati saya hancur, saudara. Kok ya tega ada 920 miliar sama satu orang, saudara ya. Pantas kita miskin semua, uang ada di dia, saudara. Nah, coba diberkati untuk menghadapi keadaan yang semakin sulit, dan saya bersyukur Alkitab tidak menyembunyikan situasi yang sedang terjadi. Alkitab spill membukakan kepada kita bahwa hari-hari ini menjadi hari-hari yang jahat. Hari-hari ini menjadi hari-hari yang sulit bagi setiap kita. Nanti kita akan melihat krisis demi krisis akan terjadi, saudara. Nah, akibat daripada krisis ini banyak orang-orang yang merasa lelah, merasa capek, merasa lesu, merasa hilang semangat, merasa putus asa, merasa frustrasi, merasa hidupnya hampa dan kosong. Nah, sudah diberkati Tuhan, menghadapi tantangan hari-hari ini, kita harus punya kekuatan baru. Yang sepakat katakan amin. Kita harus punya apa? Kekuatan yang baru. Ponakan istri saya baru tamat kuliah, baru kerja. Nabung adalah uangnya 20 juta. Dia beli saham, saudara. Anak-anak sekarang milenials mau main saham ya, supaya cepat kaya ya. Nah, dia beli saham. Saudara, saham suspended, saham merah, saham drop, saham hancur, saham besi aja hancur, saudara. Nah, sudah diberkati, kemarin dia nangis sama saya, dia bilang, "Om, tahu nggak Om, uang saya 20 juta cuma sisa 6 juta Om. Saya sudah rugi 14 juta. Dia pikir untung, ternyata buntung, saudara. Nah, menghadapi keadaan yang tidak pasti, menghadapi situasi yang tidak menentu, kita perlu kekuatan baru. Yang sepakat katakan amin. Nah, saudara, hari-hari ini sulit. Bukan cuma orang tua yang mengeluh, anak-anak muda juga mengeluh. Hari ini kerja sulit, cari uang sulit, bisnis sulit, semuanya sulit. Nah, latar belakang cerita ini adalah orang-orang Yahudi yang mengalami keletihan, yang mengalami kelelahan, yang mengalami kelesuan, baik secara fisik, baik secara mental, baik secara emosional, maupun secara spiritual. Hari-hari ini jiwa orang lagi lemah. Hari-hari ini jiwa orang lagi lesu. Hari-hari ini jiwa orang lagi kering. Hari-hari ini jiwa orang lagi saudara, lagi penuh dengan tekanan, penuh dengan tuntutan. Hidup ini sekarang nuntut. Apakah tuntutan dari ekonomi kita? Tuntutan secara sosial, bahaya juga dunia media sosial ini. Dunia media sosial ini menuntut kita. Makanya saya sering katakan, kalau Anda punya Instagram itu adalah ilusi kesempurnaan. Apa yang Anda lihat di Instagram itu tidak real,
itu palsu, itu drama, itu sandiwara. Kalau Anda lihat di Instagram saya, perut saya rata, itu efek beauty plus, saudara sekalian. Kalau Anda lihat muka saya kinclong, licin, sekarang kan bisa dibuat pakai AI ya. Saya yang pakai baju kaos bisa pakai dasi langsung, pakai jas sudah. Wah keren banget, semuanya bisa di-create. Itu illusion of perfection. Ilusi kesempurnaan, dan celakanya sebagai manusia kita dituntut untuk tampil sempurna, saudara. Betul nggak? Nggak boleh ada cacat, nggak boleh ada kurang. Kemarin tuh saya melayani retreat GDI. Saudara, salah satu tantangan anak-anak kita adalah yaitu tuntutan dari orang tua. Harus nilai perfect, nggak boleh gagal, nggak boleh salah. Saudara, kalau salah mama bisa marah. Nah, saya diberkati Tuhan. Tuntutan membuat anak-anak stres. Berapa banyak anak pendeta yang stres. Kenapa? Harus tampil sempurna. Harus tampil perfect seperti papanya. Sementara dia bukan pendeta. Tuntutan yang diberikan kepada dia sangat berat. Sampai dia rasanya gak kuat. Ada anak teman saya, pendeta bapaknya. Itu gak mau ke gereja bapaknya. Karena dia merasa semua mata melihat dia. Semua mata menyorot dia. Sudah diberkati. Hari-hari ini hari yang sulit. Banyak orang sakit secara kejiwaan. Banyak orang sakit secara mental. Banyak orang sakit secara spiritual. Mereka menjadi kehilangan semangat. Mereka jadi burn out. Dan Alkitab berkata mereka tersandung dan jatuh. Kalau Anda baca 27. Itu adalah cerita tentang orang-orang yang komplain. Kenapa? Mereka teraniaya. Mereka terzolimi. Tapi Tuhan sepertinya tidak memperhatikan. Tuhan sepertinya gak peduli. God don't care. Tuhan gak peduli, Tuhan gak mau tahu. Tuhan biarin semua masalah ini terjadi. Yang sudah menghancurkan hati kita, our heart. Yang sudah menjadi masalah berat. Kok Tuhan gak turun tangan sih? Kok Tuhan gak bekerja sih? Kok Tuhan diam-diam aja sih? Dan sepertinya Tuhan masa bodoh. Mereka merasa Tuhan menjauh. Dan mereka merasa Tuhan menyembunyikan diri dari mereka. Sudah diberkati ketika kita dalam tekanan. Ketika kita dalam masalah, biasanya kita self pity. Kita mengasihani diri sendiri. Kita merasa orang yang paling malang di dunia ini. Kita merasa orang yang paling menderita di dunia ini. Saudara berkati, ini satu prinsip hukum kehidupan. Setiap kita punya masalah. Dan bagi kita, masalah kita tuh yang terberat. Kok nggak bilang amin ya? Setiap kita punya masalah. Dan bagi kita, masalah kita yang terberat. Betul gak? Rasanya masalah gue berat banget. Tapi kita cerita sama teman kita bilang, seuprit gitu aja lu stres. Betul gak? Bagi dia ringan. Tapi bagi kita tuh berat, saudara. Nah, banyak orang mengasihani diri sendiri. Saya baca cerita tentang seorang bernama Jean-Dominique Bauby. Jean-Dominique Bauby, orang Perancis. Dia editor majalah Elle ya. Majalah fashion Elle terkenal banget. Satu hari dia antar anaknya satu acara. Dan dia stroke. Stroke, saudara. Dan dia lumpuh dari bawah ke atas. Lumpuh, stroke. Dari bawah ke atas. Satu-satunya yang berfungsi, mata kirinya bisa ngedip. Mata kirinya bisa ngedip. Itu aja. Lainnya mati semua. Lainnya lumpuh semua. Ini penyakit namanya lock-in. Terkunci. Jadi semuanya dari kakinya lumpuh, tangannya lumpuh, mulutnya nggak bisa ngomong, yang bisa cuma ngedip, saudara, ngedipin mata. Dan hebatnya dalam kondisi seperti itu dia bisa menulis buku. Dia tulis satu buku judulnya The Diving Bell and the Butterfly. Dan buku itu jadi bestseller. Bukan karena isinya, bukan karena ceritanya. Tapi cara dia menulis bukunya. Saudara, ada namanya ghostwriter. Yaitu penulis yang profesional. Itu akan kasih huruf dari A, huruf Perancis tentu saja. Dari A sampai Z. Ketika sampai di A atau di B atau di C, di Z, di mana, dia kedipkan mata kirinya. Yang bisa berkomunikasi cuma mata kirinya kedip. Jadi kalau A ditulis A. Kalau C ditulis C, kalau U ditulis U. Jadilah dalam 3 bulan satu buku. Dan buku itu jadi bestseller. Gila, cara nulisnya keren banget. Hanya pakai kedipan mata.
Saya diberkati Tuhan. Baubim orang yang luar biasa. Dia bilang gini, dalam satu pernyataannya dia bilang gini, saya akan menjadi orang yang paling berbahagia di dunia ini kalau saya bisa menelan ludah saya sendiri. Dia bilang gini, saya akan menjadi orang yang paling berbahagia di dunia ini kalau saya bisa menelan ludah saya sendiri. Saya bayangin, nelan ludah aja dia gak bisa. Kita bisa makan babi panggang, kita bisa makan babi panggang karo, kita bisa makan siomay, kita bisa makan dimsum. Keren gak? Dia nelan ludah aja gak bisa. Maka dari itu cuma Tuhan, kalau kita bisa ada dengan sehat, bersyukurlah kepada Tuhan. Kalau Anda bisa makan, bersyukurlah kepada Tuhan. Kalau Anda bisa jalan, bersyukurlah kepada Tuhan. Kalau Tuhan kasih tangan Anda bisa bergerak, pakailah untuk memuji-muji Tuhan. Kalau mulut Anda bisa ngomong, pakailah untuk melayani Tuhan. Yang sepakat katakan amin. Bobby itu gak bisa apa-apa, lumpuh. Hanya bisa ngedipin mata. Dan di situ saya belajar saudara. Dalam hidup ini banyak yang tidak adil. Rasanya life is unfair. Nah, menghadapi tantangan ini, kita butuh satu kekuatan yang baru. Setiap orang memiliki yang namanya breaking point, titik patah. Artinya, batas kekuatan kita terbatas. Betul nggak? Kita bisa patah, kita bisa hancur. Banyak orang bilang ini, gua sabar ya, tapi sabar gua ada batasnya loh. Betul nggak? Gua kuat loh. Tapi kuat gue ada batasnya. Artinya kita ini punya titik breaking point dalam hidup kita. Yang bisa patah, yang bisa hancur. Yang bisa gak kuat, gak sanggup. Maka dari itu jemaat yang diberkati Tuhan. Kita perlu kekuatan yang baru setiap hari yang datang dari Tuhan. Yang sepakat katakan amin. Kata kekuatan baru. Renew strength. Kata renew itu dalam bahasa aslinya menukar. To exchange. Anda ke money changer, Anda exchange kan? Ya, dari Anda punya rupiah ditukar dengan yuan, ditukar dengan US dollar. Nah, kata renew, kata dibaharui, itu artinya exchange. Kita menukar kekuatan kita yang terbatas dengan kekuatan Tuhan yang tidak terbatas. Kita mengganti kekuatan kita yang natural dengan kekuatan Tuhan yang supranatural. Nah, kita butuh kekuatan itu. Amin. Harus ada pertukaran. Kalau Anda pakai kekuatan Anda menghadapi tantangan ini, Anda akan stres, Anda akan frustasi, Anda akan takut, Anda akan panik, dan Anda akan depresi. Kita butuh kekuatan Tuhan setiap hari dalam hidup kita. Setiap hari masalah yang muncul itu berbeda-beda. Setiap hari ada saja masalah baru yang muncul. Dan kita butuh kekuatan yang baru. Jemaat, life is a marathon, not a sprint. Hidup ini bukan lari cepat jarak pendek. Tapi hidupnya adalah maraton. Kalau Anda mau menang dalam lari maraton, dibutuhkan stamina. Dibutuhkan ketekunan. Dibutuhkan kemampuan untuk kita bertahan dalam keadaan sesulit apapun. Maka dari itu kita butuh kekuatan yang baru. Siapa yang butuh kekuatan baru hari-hari ini? Supaya kita tidak menyerah, kita tidak putus asa. Yang pertama, kekuatan baru datang dari connecting kita dengan Tuhan. Sekali lagi, kekuatan baru datang dari connecting hubungan kita dengan Tuhan. Saya diberkati dengan kata tadi yang berkata bahwa Tuhan memberikan kekuatan. Amin. Tuhan memberikan energi. Tuhan memberikan power kepada setiap orang-orang yang lemah. Kepada orang-orang yang lelah. Dan kepada orang yang tidak berdaya. Mungkin hari-hari ini hidup ini knock us down. Mungkin hidup ini rasanya membuat kita down. Hidup ini membuat kita frustasi. Hidup ini membuat kita rasanya putus asa. Hidup ini membuat kita lelah, capek banget. Ada berita baik. Tuhan mensuplai kekuatan yang baru bagi setiap kita. Yang sepakat katakan amin. Lihat kiri kanan, ada kekuatan yang baru dari Tuhan. Sumber kekuatan kita adalah datang dari Tuhan. Bukan dari uang kita. Bukan dari 920 miliar. Tapi kekuatan kita datangnya dari Tuhan. Tuhan supply. Tuhan berikan kekuatan yang baru kepada setiap kita. Yang sepakat katakan amin. Hebatnya Tuhan itu, Tuhan memberikan hikmat
di saat kita membuat keputusan yang sulit. Betul saudara? Ketika kita ada di persimpangan jalan, kita nggak tahu keputusan apa yang harus kita ambil, Tuhan berikan kita hikmat. Di saat kita sedang merasa tidak pasti, tidak menentu, Tuhan memberikan ketenangan. Tuhan berikan damai dalam hidup kita. Ketika kita dalam ketakutan, Tuhan memberikan kekuatan bagi kita. Bahkan dalam tekanan hidup yang panjang yang kita alami, Tuhan berikan kita kekuatan. Kita bersyukur Tuhan sumber kekuatan bagi setiap kita. Gimana caranya? Connect sama Tuhan. Makanya ayat tadi berkata, tidakkah kamu tahu? Saudara, tidakkah kamu tahu? Artinya kita harus tahu. Kita harus tahu. Kata tahu itu dalam bahasa aslinya yada. Yang artinya adalah tidak hanya memiliki informasi. Tahu bisa karena kita memiliki informasi. Kita tahu ada kasus ini. Kita tahu begini dari informasi. Saya punya teman tiap pagi itu suka nonton YouTube. Tiap pagi suka dengar berita. Dan dia tahu karena dari informasi yang dia terima. Nah, saudara yang diberkati, tapi kata tahu ini jauh lebih dalam dari itu. Kata tahu ini karena kita mengalami. Kita mengalami langsung. Kenapa saya tahu Tuhan baik? Karena saya mengalami kebaikan Tuhan dalam hidup saya. Kenapa saya tahu Tuhan itu Jehovah Jireh? Tuhan yang menyediakan, mencukupkan. Karena saya mengalami Tuhan menyediakan, mencukupkan semua yang saya perlukan. Kenapa saya tahu Tuhan Jehovah Rafa? Karena Tuhan itu penyembuh. Kenapa? Karena saya mengalami kesembuhan dari Tuhan. Kalau bukan karena Tuhan, saya nggak ada hari ini, saudara. Kalau saya renungkan hidup saya, Tuhan itu baik banget. Saya dari atas ke bawah itu punya kelemahan. Jujur, mata saya operasi katarak 2 kali. Ini sekarang pun gak jelas. Hidung saya sinus, dari atas ke bawah ya. Dari atas nih mata katarak, gak jelas lihat, hidung sinus. Mulut juga gigi saya rusak semua. Tenggorokan serak-serak basah begini, kayak tomingse suaranya. Nah saudara, turun ke bawah lagi, ginjal saya bermasalah. Usus saya sempat kanker. Kemarin sempat masalah prostat saya. Jadi dari ujung rambut sampai telapak kaki, ini kelemahan semua. Tapi kalau saya bisa hidup hari ini, saya bisa berdiri di depan saudara hari ini. Karena Tuhan baik. Tuhan luar biasa baik. Tuhan sangat baik. Dan saya tahu itu kenapa? Karena saya mengalami. Saya mengalaminya dalam hidup saya. Jadi Kristen itu bukan teori. Kristen itu bukan kata orang. Tapi Kristen itu kita mengalami Tuhan itu nyata. Tuhan itu hidup, Tuhan itu ada dalam hidup setiap kita. Anda sudah mengalami Tuhan baik? Anda sudah mengalami kemurahan Tuhan dalam hidup Anda? Sudah benar? Benar sekali. Kalau saya bisa ada hari ini dalam pelayanan. Di tengah-tengah tantangan begitu berat hari-hari ini. Itu karena Tuhan. Bukan karena kekuatan saya. Benar. Kalau saya masih bisa tidak jatuh dalam godaan. Itu semua karena Tuhan. Dan kata tahu itu artinya bukan cuma karena saya mengalami. Tapi saya kenal. Karena saya bergaul. Jadi saya tahu itu kenal. Karena saya bergaul. Saya kenal istri saya. Istri saya kenal saya. Karena kami selalu bersama. Bergaul. Gak pernah pisah. Ini kami ini kayak lem dan perangko. Buy one get one free, saudara. Selalu sama-sama. Jadi kalau Anda mau tahu siapa Agus Dutan, tanya sama dia. Untung dia gak bocorin ya. Nah sudah diberkati. Dia tahu siapa saya sesungguhnya. Dia tahu kelemahan saya. Dia tahu kekurangan saya. Dia tahu keadaan saya. Kenapa? Karena kita bergaul, saudara. Kita tiap hari bersama-sama. Nah kata tahu yang Tuhan mau itu adalah kita tidak cuma mengalami Tuhan. Tidak cuma memiliki informasi tentang Tuhan. Tapi karena kita bergaul dengan Tuhan. Kita dekat sama Tuhan. Kita tahu Tuhan kita. Kita kenal Tuhan kita. Amin saudara. Dan saya belajar ya. Kalau kita kenal Tuhan kita. Kita tidak akan takut menghadapi kehidupan ini. Sekali lagi. Kalau kita kenal Tuhan kita. Kita tidak akan takut menghadapi kehidupan ini. Saya ketemu dengan seorang ibu, suaminya termasuk orang kaya raya. Saya diajak ketemu, kita makan siang. Dan saya salut, ibu ini keren,
cantik saudara, kuaya saudara. Kuaya. Tapi rohaninya minta ampun. Dia ngajarin saya, kasih tips saya untuk berdoa level peperangan rohani. Ibu, sosialita keren. Kalau Anda lihat penampilannya, Anda gak percaya dia pendoa. Anda gak percaya dia rohani. Rohaninya minta ampun. Nah saya diberkati Tuhan. Dia bilang gini, Pak, bagi saya hidup ini udah enteng aja. Hidup ini udah gampang aja. Semua badai hidup sudah saya alami. Suaminya pernah bangkrut saudara. Sekian juta US dollar krut. Tapi Tuhan baik. Tuhan pulihkan keuangannya. Suaminya baru beli satu apartemen dengan satu gedung. Jadi ada gedung, ada apartemen. Yang punyanya berantem terus. Dan kemudian sepi itu apartemen. Gak ada terisi, kosong saudara. Nah karena orang ini punya utang, suaminya beli apartemen itu. Nah dijalani, istrinya doakan. Dia berdoa dan luar biasa. Dia bilang siapa bilang sulit. Sekarang apartemen terisi penuh, kantor hampir terisi penuh. Saudara diberkati Tuhan. Dan saya belajar dari ibu ini, dia bilang gini, semua badai hidup saya udah jalani Pak. Semua sulitnya hidup ini saya udah jalani. Pegangan saya cuma tahu, satu, Tuhan adalah gembalaku, aku tidak akan kekurangan. Yang membaringkan aku ke padang yang berumput hijau, yang memulihkan jiwaku. Itu ayat saya. Jadi badai apapun yang terjadi. Sesulit apapun sekarang orang cerita krisis. Orang cerita masalah kecil. Karena saya punya Tuhan yang besar dan dahsyat. Dan itu sudah terbukti dan saya sudah alami. Sudah diberkati. Kalau kita kenal Tuhan, kita gak akan takut menghadapi pergumulan ini. Nah kata pertama apa? Tahu. Kata kedua, tidakkah kamu dengar? Ini penting saudara. Kita harus tahu tentang Tuhan kita. Kita harus mengenal Tuhan kita. Kita harus mengalami Tuhan kita. Kata kedua, dengar. Shema dalam bahasa aslinya. Bagi orang Israel, Yahudi, Shema itu penting. Makanya ada istilah Shema Israel. Dengarkanlah hai Israel. Tema esensi orang Israel itu adalah mendengarkan. Tuhan berkata kepada Abraham, Abraham mendengarkan. Yesus bilang barang siapa yang bertelinga hendaknya ia mendengarkan. Shema. Jadi orang Israel itu esensi mereka adalah mendengarkan. Nah saudara kita harus hati-hati dalam mendengar. Kata Shema ini artinya apa? Mendengar dan memperhatikan. Jadi mendengar itu fokus. Nah ini masalah kita. Banyak sekarang orang mengalami brain rot. Tahu brain rot? Otaknya mengecil saudara. Anak-anak muda langsung brain rot, otak mengecil. Kenapa? Ini membuat kita susah fokus. Membuat kita gak bisa fokus. Anda tahu penyebabnya apa? Karena Anda terlalu banyak nonton reels and short saudara. Di Instagram ada apa? Short. Semenit-semenit itu. Ya. Di YouTube ada short. Betul ya? Mana yang benar? Yang real yang mana ya? Real Instagram, short YouTube ya. Nah Anda kan sering itu daripada nonton seutuhnya 1 jam. Nonton aja cuplikan-cuplikannya. Betul gak saudara? Nah saya diberkati keseringan nonton. Saya bayangin. Kalau Anda nonton real atau short itu. Anda lagi didracin nih. Di drama Cina. Seorang CEO menjadi tukang siomay. Terus Anda naikin kan. Selesai kan. Real berikutnya. Cerita tentang Pak Dadan. MBG. Nah real berikutnya cerita tentang Ruhut Sitompul. Nah saudara lari kemana-mana nih. Cerita lagi tentang siapa? Febri Ardiansyah. Nah Anda fokusnya hilang. Karena terus dalam lagi final Piala Dunia. Nah saya diberkati. Jadi bingung nih otak nih. Ngalami yang namanya brain rot. Mengecil otak kita. Susah fokus. Makanya hati-hati sama reels ya. Hati-hati sama short cedirkannya. Lo tuh suka gitu. Nah sudah diberkati. Yang namanya Shema. Mendengarkan. Memperhatikan. Fokus. Dan kalau Anda belajar dalam bahasa aslinya. Kata Shema itu artinya mendengarkan. Sehingga menimbulkan respon. Respon. Kita dengar
Kemudian kita respon. Respon kita adalah melakukan. Nah saya belajar nih. Sekarang kita cuma mendengar angin lalu. Bahasa Prancisnya tuki. Masuk kanan, keluar kanan. Gak lewat saudara ya. Benar. Kita gak fokus. Jangankan respon. Tinggal aja enggak saudara. Tuki itu masuk kanan, keluar kanan. Mental dia. Dan sebab yang diberkati Tuhan. Shema itu memperhatikan dengan seksama, memperhatikan dengan fokus sekali. Kita perhatikan dengan fokus banget sampai ada respon. Istri saya punya masalah dengan saya. Saya mau terus terang bongkar rahasia rumah tangga kami. Tapi awas kalau Anda bocorin. Nah sudah diberkati, dia selalu bilang gini, kamu itu ya sudah 5 kali saya ngomong, gak pernah dengar. Jujur. Omongan dia kayak angin shoot gitu ya. Karena gak ada respon dia marah. Yang namanya Shema. Anda dengar, Anda perhatikan, Anda respon. Dan respon itu menjadi responsibility. Menjadi tanggung jawab. Jadi ketika Anda dengar, Anda fokus, Anda perhatikan, dan kemudian Anda lakukan. Anda taati. Betul saudara? Nah kita belajar. Seringkali sekarang ini Tuhan bicara, kita angin lalu aja. Kita masa bodoh aja, gak ada respon. Gak ada tanggung jawab kita, gak ada ketaatan yang kita hasilkan. Nah Tuhan mau kita hari-hari ini mendengar. Kita hari-hari ini memperhatikan dan meresponi ketika Tuhan berbicara kepada Abraham. Abraham bilang apa? Apa Tuhan? Bukan. Anda bilang apa? Abraham enggak, ya Tuhan. Aku ini hamba-Mu. Jadilah padaku seperti yang Tuhan mau. Responnya taat. Nah coba diberkati Shema itu artinya itu. Nah ini penting sekali bagi setiap kita. Kita harus tahu apa? Kita harus dengar apa? Yang pertama, Tuhan itu kekal. Amin. Masalah kita besar betul. Keadaan kita besar betul. Kita lelah betul. Kita lesu betul. Tapi ingat, kita punya Tuhan yang kekal. Kata Tuhan yang kekal itu adalah Tuhan tidak come and go. Tuhan itu tidak datang dan pergi. Kau datang dan pergi sesuka hatimu. Kalau Jalangkung, datang gak diundang, pergi gak diantar. Betul gak? Itu Jalangkung. Tuhan itu tidak come and go. Tapi Tuhan itu eksis. Tuhan itu ada. Artinya dalam pergumulan kita, dalam beban berat kita, aku tidak sendirian. Ada Tuhan eksis bersama-sama dengan engkau. Yang sepakat tekan amin. Dia gak pernah tinggalkan kita. Apa yang kita harus tahu? Apa yang harus kita dengar? Tuhan itu pencipta, kreator. Saudara yang diberkati Tuhan create, Tuhan menciptakan apa yang tidak ada menjadi ada. Dan saya mau pastikan kepada saudara, sampai hari ini Tuhan masih bekerja to create, menciptakan berkat-berkat bagi setiap kita. Tuhan masih bekerja sampai hari ini. Makanya Roma 8:28 berkata Allah turut. Jadi Tuhan kita belum pensiun. Tuhan kita belum cuti. Dia masih bekerja. Tidak terlelap, tidak tertidur. Amin saudara. Jadi di dalam masalahmu, jadi di dalam pergumulanmu, Tuhan sedang bekerja. Dan pasti mendatangkan kebaikan bagi setiap kita. Yang sepakat katakan amin. Tuhan tidak pernah rencanakan yang jahat buat kita. Tuhan gak pernah rencanakan yang buruk buat kita. Memang ketika kita mengalami masalah, kita gak ngerti. Kita berkata, kenapa Tuhan? Kenapa? Tapi setelah kita menjalaninya, kita menoleh ke belakang, kita baru tahu, oh untung gua gak terima pekerjaan itu. Untung gua gak jadi kawin sama dia, jadi kere gua sekarang. Untung, amin saudara. Nah izinkan Tuhan bekerja dalam setiap pergumulan kita. Bahkan Alkitab bilang gini, Yesus bilang gini, marilah kepadaku yang letih lesu dan beban berat. Aku akan memberikan engkau kelegaan. Siapa mau kelegaan? Kelepasan, kemenangan, ketenangan. Tuhan berikan bagi setiap kita. Dia masih bekerja dalam hidup setiap kita.
apapun yang sedang terjadi dalam hidupmu, pasti ada kemuliaan Tuhan di balik itu. Yang ketiga yang kita harus tahu, Tuhan itu maha tahu. Dia tuh maha tahu. Dia tahu semuanya inside and out. Dia tahu semua di dalam kita, dia tahu semua di luar kita. Dia tahu semua detail daripada hidup kita. Dia tahu kelebihan kita, kekurangan kita. Dia tahu masalah kita, dia tahu pergumulan kita. Bahkan dia tahu hati kita. Dia tahu, dia maha tahu. Nah sudah diberkati, tidak ada yang bisa mengukur, mengerti kedalaman pengertiannya. Perhatikan, pikiran kita dan pikiran Tuhan itu berbeda. Yang sepakat katakan amin. Beda. Tuhan itu bekerja gini. Tuhan itu sudah melihat akhir dari awal. Dengar ya. Tuhan sudah melihat akhir dari awal. Ketika satu awal terjadi, dia udah tahu akhirnya. Betul gak? Dia udah tahu A sampai Z. Dia sudah punya big picture-nya. Sementara kita kan gak tahu akhirnya. Anda tahu penulis skenario film? Ada penulis skenario film di sini? Gak ada ya? Ada bintang film di sini? Nah sudah diberkati, kalau Anda penulis skenario film, yang dibutuhkan itu adalah endingnya Anda maunya apa? Apakah lakonnya mati? Apakah lakonnya hidup? Perhatikan semua film. Perhatikan. Ketika terjadi peperangan terakhir apakah film silat, film barat, film apapun, selalu kesannya yang kalah si pahlawan. Betul gak ya? Oh kayaknya dia terluka, dia parah, dia ketusuk pedang, dia kena bom. Rasanya dia yang mati. Tapi cerita bisa berbalik, akhirnya yang menang si pahlawan. Betul gak saudara? Nah endingnya mau seperti apa? Nah kalau Anda harus tetapkan endingnya, dan biasanya endingnya harus dramatik. Endingnya harus spektakuler. Endingnya harus membuat saudara menontonnya sampai tepuk tangan. Yes, pulangnya bangga. Sudah bayar gak rugi rasanya. Nah, baru dari ending itu di awal. Nanti masalahnya di mana nih? Antagonisnya siapa nih? Yang devilnya siapa nih? Iblisnya siapa nih? Orang jahatnya gimana? Gimana prosesnya? Baru ditarik ke awal. Begitu Tuhan. Dia udah tahu ending hidup kita. Dia tahu ending zaman ini. Orang bilang, Pak, akhir zaman mengerikan. Ada antikris, ada aniaya, ada masa sulit. Betul. Tapi endingnya yang menang Yesus dan orang-orang kudus. Kita yang akan jadi pemenang. Nama Tuhan dipermuliakan. Amin. Maka dari itu kita kan gak bisa lihat the whole picture. Kita gak bisa lihat gambar besar. Kita gak bisa lihat ending. Yang Tuhan mau kita percaya saja. Berjalan sama Tuhan. Berjalan sama Tuhan dengan percaya, dengan keyakinan. Pasti endingnya happy ending. Yang sepakat katakan amin. Nah saudara yang diberkati, kita harus tahu dan dengar. Connecting dengan Tuhan. Yang kedua, waktu saya mau habis, kita akan dapat kekuatan baru. Kalau kita nantikan Tuhan. Kata menantikan Tuhan itu kafah. Yang artinya tali yang diregangkan atau tali yang ditwisted, yang disimpulkan together. Artinya apa? Ikatan harus kuat. Dan itu mengandung makna kekuatan yang datang dari keterikatan. Artinya apa? Kita gak bisa jauh dari Tuhan. Kalau Anda mau kuat, Anda harus terikat sama Tuhan. Kalau Anda mau kuat, Anda harus terhubung dengan Tuhan. Kalau Anda mau kuat, Anda harus dekat dengan Tuhan. Life is unfair. Hidup ini gak adil. Teman saya, dia punya mama, sayang banget sama abangnya. Sayang banget sama abangnya. Dari kecil tuh si mamanya suka bilang, Koh, nanti mama tua, mama tinggal sama kamu ya Koh ya. Mama sayang banget sama kamu. Pokoknya ini anak emas disayang banget sama mamanya. Yang terbaik diberikan oleh anak ini. Sudah diberkati, anak ini menikah. Saudara yang diberkati, dapat istri posesif. Sakit jiwa. Makanya anak-anak cowok cewek cari jodoh hati-hati. Jangan yang sakit jiwa, schizophrenia, yang OCD bipolar. Dapat istri sakit jiwa. Sejak menikah, si suaminya ini diasingkan dari keluarganya. Gak boleh ketemu mamanya, gak boleh ketemu saudaranya. Jadi si Koko ini diam-diam, sembunyi-sembunyi ketemu mamanya. Yang namanya mama
pasti sayang sama anak. Amin. Anak bisa lupa mama, tapi mama gak mungkin lupa sama anak. Dia akan lakukan apa saja buat anaknya. Sudah diberkati. Teman saya sudah sekian lama mamanya rindu, anaknya gak pernah datang, anak kesayangan. Akhirnya teman saya antar mamanya ke rumah si Koko ini. Mamanya tahu Kokonya suka masakan mungkin sasang, babi panggang, arsik, horbo, saudara. Dia suka masakan semuanya. Masakin semuanya. Begitu sampai di rumah itu, diketuk pintu. Ketuk pintu, ya pasti anak tahu suara mama lah. Betul gak ya? Tahu pasti. Diketuk pintu, mereka tahu ada orang di dalam. Tapi pintu gak mau dibuka. Pintu gak mau dibuka. Si mama nunggu sejam. Ngetok pintu supaya dibukakan pintu. Ada orang di dalam. Tapi dia gak mau buka pintu. Saya diberkati. Teman saya udah kesel, udah mau didobrak gitu pintu. Akhirnya digedor-gedor, dibuka sama si menantunya. Menantunya buka pintu. Siapa ya? Oh gak kenal. Dia banting lagi pintu. Gila gak tuh saudara? Hidup seperti itu. Dan kita butuh kekuatan yang baru. Hancur hati mamanya. Hancur. Hancur sekali. Kata menunggu itu artinya kita tetap connect sama Tuhan. Seperti anjing duduk di meja, tuannya lagi makan, dia duduk di kaki tuannya. Betul? Anjing itu dia tunggu. Kata nunggu itu arti apa? Dia tunggu tuannya melemparkan makanan. Dia tunggu. Dia nggak TikTokan dulu, betul nggak ya? Nggak nonton TikTok dulu. Celana pendek, 100.000 6 biji. Saudara ini bahan bagus dari Cina. Dia nggak tunggu itu. Supaya beli celana di TikTok, Anda ya ketahuan ya. Yang 100.006 kan? Ya Tuhan Yesus ampuni. Mereka beli 100.006 Pak. 2 hari pakai sobek Pak. Nah sudah diberkati. Nah, dia nggak main TikTok. Dia nggak nonton Instagram, dracin dulu. Enggak. Tapi dia nunggu. Satu saat begitu tuannya melemparkan makanan, dia langsung tangkap. Itu kata menunggu. Satu saat Tuhan akan bertindak. Yang hebatnya, Tuhan gak bekerja dalam waktu kita. Tuhan bekerja dalam waktunya. Kita harus tunggu. Stand by. Tetap percaya, tetap berharap, tetap yakin, tetap sabar, tetap setia. Itu yang Tuhan mau dalam hidup setiap kita. Sebentar lagi berkat dicurahkan. Sebentar lagi pertolongan Tuhan berikan. Sebentar lagi jalan keluar. Mukjizat kesembuhan terjadi buat setiap saudara. Tunggu. Abraham menunggu 40 tahun. Musa menunggu 40 tahun. Abraham menunggu 10-11 tahun. Yusuf menunggu 14 tahun. Anda menunggu berapa lama? Baru 3 minggu aja ada frustrasi saudara. Cuma diberkati orang yang menanti-nantikan Tuhan. Akan mendapat apa? Kekuatan yang baru. Yesus untuk launching pelayanan harus tunggu berapa tahun? 30 tahun. Jangan shortcut. Jalan pintas. Kita maunya serba instan. Maunya serba cepat. Emangnya Tuhan mesin Coca-Cola. Lo masuk ke langsung Coca-Cola. No. Kita harus tunggu waktunya Tuhan. Orang yang menanti-nantikan Tuhan akan beroleh kekuatan baru. Belajar dari Abraham. Dia tunggu. Dia tunggu tetap setia, tetap percaya. Tetap yakin. Tidak goyah. Dan Tuhan bertindak dalam hidup Abraham. Apapun masalahmu hari ini. Apapun pergumulanmu hari ini percaya. Tuhan akan bekerja. Dan sedang bekerja buat setiap kita. Amin saudara. Mari kita bangkit berdiri, kita mau doa sama-sama yuk. Haleluya. Kita butuh kekuatan yang baru hari ini. Dengan kekuatan kita nggak sanggup. Kita nggak kuat. Kita bisa stres. Kita bisa takut, kita bisa depresi. Semua sedang bergoncang di muka bumi ini. Tidak ada yang pasti. Yang pasti cuma Tuhan. Yang pasti cuma firman Tuhan. Saya nggak tahu Tuhan taruh di hati saya firman ini. Mungkin hari ini ada saudara yang kering, yang burn out, yang capek, yang lelah, yang lesu, yang putus asa, yang hilang semangat. Rasanya bebannya begitu berat. Masalahnya begitu tidak mudah. Rasanya hidup ini semakin tidak adil. Jujur, saya ngelihat 920 miliar itu nggak adil banget ya.
Ya kan kita cari duit susah banget, dia 920 miliar loh saudara. Cuma diberkati. Mungkin di hari-hari ini kita capek banget. Udah capek kerja, capek mental, capek emosi, capek lagi spiritual. Tuntutan-tuntutan rohani. Capek rasanya. Maka Yesus katakan, marilah kepadaku yang letih lesu dan berbeban berat. Aku akan berikan kau kelegaan. Uriandala wasyandala. Saya ingin berdoa bersaudara sebelum saya akhiri khotbah ini. Kalau ada saudara perlu didoakan hari ini. Teruna-teruna anak-anak muda merasa lesu. Alkitab bilang dengan kekuatan yang baru. Kita bisa terbang tinggi seperti Raja Wali. Raja Wali itu hebat. Badai itu tidak jadi masalah buat dia. Justru dia bisa manfaatkan badai untuk dia terbang tinggi. Jangan izinkan masalah pergumulan kita menghancurkan kita. Jangan biarkan masalah kita sia-sia. Tapi manfaatkan badaimu. Manfaatkan goncanganmu. Manfaatkan kesedihan yang kau alami untuk kau terbang semakin tinggi dalam kemuliaan Tuhan. Hari ini saya mau berdoa buat saudara. Taruh kedua tanganmu di dadamu saudara. Tuhan sumber kekuatan kita. Hari-hari ini kita butuh Tuhan. Nyanyikan tuh lagu, Lord I need you. Oh I need you Lord. Haleluya. Lord, I Need you. Lord, I need every hour I need you. My one defense, my righteousness. Oh God, how I need you. Sekali lagi katakan, Lord, I need you. oh I need you, Lord. every hour I need you. My one defense, my righteousness. Oh God, how I need you. Ini kami Tuhan. Hamba bawa umat-Mu. Kami yang merasa hidup ini kering. Rasanya masalah ini menyedot energi kami. Menyedot emosi kami. Mengeringkan tulang-tulang kami. Hidup ini begitu lelah, begitu letih, capek. Kami kehilangan gairah, kehilangan semangat. Kami putus asa, kami jatuh dan tersandung ya Tuhan. Teruna-teruna menjadi capek, lelah. Hamba berdoa hari ini. Mungkin Tuhan tidak meluputkan kami dari masalah. Mungkin kami masih menjalani masalah itu. Tapi aku berdoa berikan kami kekuatan yang baru. Sehingga masalah itu tidak menghancurkan kami. Tapi masalah itu menjadi berkat buat kami. Masalah itu membuat kami semakin dekat dengan Tuhan. Masalah membuat kami semakin kreatif. Masalah membuat kami semakin bijak ya Tuhan. Hamba berdoa. Apapun goncangan-goncangan yang dialami oleh anak-anakmu secara mental, emosi, finansial, bisnis pekerjaan mereka. Hamba berdoa Tuhan tolong setiap mereka. Ada ketenangan, ada ketentraman, ada kekuatan Allah yang baru. Tuhan supply buat kami. Biar hari ini kami tahu, biar hari ini kami dengar bahwa Tuhan kami, pencipta kami. Tuhan kami, Tuhan yang besar, Tuhan yang dahsyat, Tuhan yang luar biasa. Tuhan kami tahu keadaan kami. Tuhan kami kekal, dia tidak come and go. Tapi dia ada bersama dengan kami dalam setiap musim hidup kami. Tuhan kami tidak menjadi letih dan lesu. Tuhan yang kami bisa andalkan dalam hidup kami. Supply, provide, new strength buat kami Tuhan. Untuk kami bisa menjalani hidup kami. Dan kami jadi pemenang.
Berkati Pak Gembala dan keluarga. Berkati semua jemaat-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Semua yang percaya bersama-sama kita katakan amin. Tuhan memberkati saudara. Happy Sunday. Salami kiri kanan bilang ada kekuatan yang baru untukmu. Ada kekuatan yang baru untukmu. Siapkan hati untuk perjamuan kudus. Puji Tuhan. Puji Tuhan. Mari siapkan diri kita untuk sebentar lagi akan terima perjamuan Tuhan. Saya undang dengan hormat Bapak Gembala dan rekan-rekan petugas untuk boleh maju ke depan. Kasih Allah Sudah terbukti ketika Dia serahkan anaknya. Kasih Allah mau berkorban bagi kau dan aku. Tak ada kasih seperti kasih-Mu. bersyukur, bersyukur, bersyukur. Karena kasih setiamu. Ku sembah, Ku sembah, ku sembah dan ku sembah. Selama hidupku ku sembah Kau Tuhan. Allah Bapa kami yang di sorga. Kami sungguh bersyukur ada hari ini. Bapa telah memanggil hamba-hambanya yang telah dikuduskan oleh Roh Allah untuk melayani perjamuan kudus yang kudus ini. Dan di hadapan meja perjamuan kudus ini, Yesus berkata kepadamu, jika seorang percaya, ia memiliki hidup yang kekal. Akulah roti hidup. Roti yang hidup turun dari sorga. Bagi orang yang memakannya, dia akan hidup selama-lamanya. Yang kuberikan roti ini adalah dagingku untuk menghidupi dunia. Bagi jikalau orang memakan dagingku dan minum darahku, yang memiliki hidup yang kekal. Pada suatu hari kelak, aku akan membangkitkan dia. Dia akan bersama-sama aku di sorga. Demikianlah hamba-Mu telah berdoa dan mengucapkan syukur di dalam nama Yesus Kristus. Amin. Saudara-saudara yang Tuhan kasihi, Yesus berkata, akulah roti hidup yang turun dari sorga. Jikalau seorang makan dari roti ini, ia akan hidup untuk selama-lamanya.
Karena roti yang aku berikan itu adalah dagingku yang aku berikan untuk dunia ini. Yesus berkata, inilah darahku, darah perjanjian yang ditumpahkan bagi banyak orang untuk pengampunan dosa. Terimalah dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Izinkan saya bertanya sejenak, adakah di antara kita yang ketika masuk tadi di pintu belum menerima roti dan air anggur perjamuan? Mohon lambaikan tangan saudara, ada petugas-petugas di lorong-lorong kursi yang siap untuk melayani. Lambaikan tinggi-tinggi supaya petugas bisa melihat dan melayani saudara. Bagian depan. Bersyukur, bersyukur, Lord, bersyukur karena kasih setiamu. Ku sembah, ku sembah, ku sembah dan ku sembah. Selama hidupku ku sembah Kau Tuhan. Lagi sekali mohon lambaikan tangan tinggi-tinggi agar dapat dilihat. Lambaikan tinggi-tinggi agar dapat dilihat. Yang belum menerima roti dan air anggur perjamuan. Karena kasih setiamu. Ku sembah, ku sembah, ku sembah dan ku sembah. Selama hidupku ku sembah Kau Tuhan. Bersyukur, bersyukur, bersyukur karena kasih setiamu. Ku sembah, ku sembah, ku sembah dan ku sembah. Selama hidupku ku sembah Kau Tuhan. Bersyukur, bersyukur, bersyukur karena kasih setiamu. Ku sembah, ku sembah, ku sembah dan ku sembah. Selama hidupku ku sembah Kau Tuhan. Selama hidupku ku sembah Kau Tuhan. Selama Mari kita bangkit berdiri bersama-sama di hadapan Tuhan. Peganglah roti di tangan kanan saudara dan cawan air anggur di tangan kiri. Mari secara pribadi ambil waktu sebentar saja. Sekali lagi mengucap syukur pada Tuhan Yesus untuk apa yang Dia sudah perbuat bagi kita. Dia yang tidak berdosa dijadikan berdosa karena kita. Dia yang tidak bercacat celah menanggung kutuk menggantikan kita. Semua karena kasih-Nya yang sempurna. Kasih yang tidak berubah oleh keadaan apapun. Angkat tinggi roti di tangan kanan kita. Dengarkan sejenak firman Tuhan sebelum kita makan bersama-sama. Saudara-saudara, apa yang kusampaikan kepadamu aku terima dari firman Tuhan. Yaitu bahwa Tuhan Yesus pada malam Ia diserahkan, Ia mengambil roti, Ia mengucap syukur atasnya, Ia memecah-mecahkannya dan berkata, inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu, perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku. Mari makan bersama dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Terima kasih. Siapkan cawan di tangan kita.
mendengarkan sekali lagi firman Tuhan sebelum kita minum bersama-sama. Demikian pula Yesus mengambil cawan sesudah makan dan berkata, "Cawan ini adalah perjanjian baru, dimeteraikan oleh darahku. Perbuatlah ini setiap kali kamu meminumnya menjadi peringatan akan aku." Mari minum bersama dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. 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 Saya undang Bapak Gembala untuk memeteraikan dalam doa. Bapa, kami semua telah melakukan dosa. Upah dosa adalah maut. Bersyukur kepada Allah. Dia yang mengutus anaknya yang tunggal Yesus Kristus datang ke dunia untuk mengampuni kau dan saya. Kami semua dilayakkan oleh Yesus Kristus untuk menerima perjamuan kudus. Yang kudus ini dosa kami yang semerah kermisi telah diputihkan bagai salju oleh darah Yesus. Di kayu salib, Dia menanggung seluruh dosa-dosa anak-anaknya. Ditebus dengan sempurna. Saat ini kami akan bagai ranting pohon anggur yang dipersatukan dengan batangnya. Kami akan semua berbuah-buah banyak. Dan diberkati. Suatu hari kelak, kami semuanya akan terangkat ke sorga. Bertemu dengan Yesus Kristus. Demikianlah hamba-Mu telah berdoa, mengucapkan syukur di dalam nama Tuhan Yesus Kristus.
yang percaya. Bersama-sama saya katakan Amin. Silakan duduk saudara, puji Tuhan. Baik. Dimeteraikan oleh Gembala Sidang Gereja Duta Injil Bapak Pendeta Dr. Hiswara Natawijaya. Perjamuan kudus sudah menjadi milik bagian setiap kita. Lewat kebenaran firman Tuhan, hambanya Bapak Pendeta Agus Lutan, Bapak terima kasih. Tuhan Yesus berkati Ibu, Tuhan berkati. Puji Tuhan. Saatnya kita mau beri yang terbaik lewat persembahan kita. Rekan-rekan yang bertugas kami persilakan sambil kita saksikan tayangan pengumuman berikut, silakan. Puji Tuhan. Kami mengundang Bapak, Ibu, Saudara sekalian untuk mengikuti ibadah-ibadah tengah minggu Gereja Duta Injil sebagai berikut. Doa puasa bersama diadakan setiap hari Selasa pukul 11 sampai 1 siang, ibadah kaum wanita hari Rabu pukul 11 sampai 1 siang dan diadakan 2 minggu sekali. Dan untuk hari Rabu tanggal 15 Juli 2026 akan dilayani oleh Pendeta Anita Ratu Edo. Ibadah worship dan empowering night setiap hari Kamis pukul 18.30 sampai 20.30. Ibadah karyawan dan profesional setiap hari Jumat pukul 12 sampai 1 siang. Untuk jemaat yang membutuhkan pelayanan doa, konseling, kedukaan, dan lain-lain, jemaat dapat menghubungi sekretariat kami dengan nomor telepon yang tertera di layar atau dapat scan kode QR untuk melakukan pendaftaran lewat aplikasi WhatsApp. Semua informasi yang telah diberikan dapat dilihat di Instagram Gereja Duta Injil. Terima kasih, Tuhan Yesus. Ya, puji Tuhan. Angkat pujian, syukur kepada Tuhan. Amin. Haleluya Tuhan. Glory bagimu Tuhan. Sama-sama angkat pujian kita. Thank you Lord. Haleluya. Ku berbahagia. Yakin teguh Yesus abadi, amin. Yesus abadi. Thank you Lord. Kepunyaanku. Nyatakan Tuhan, aku warisnya. Ku ditebus, haleluya. Puji Tuhan, terima kasih Tuhan Yesus. Roh Kudus, aku bernyanyi. Yesus Tuhan, nyatakan selamanya Tuhan, aku bernyanyi. Terima kasih Tuhan Yesus, haleluya. Puji Yesus Tuhan, nyatakan selama-lamanya Tuhan, amin. Ucapkan syukur, terima kasih Tuhan Yesus. Kami memuji, kami menyembah Engkau Tuhan. Naikkan syukur buat Tuhan. Biar sama-sama jemaat saja, jemaat Tuhan nyatakan. Ku berbahagia. Puji Tuhan. Yesus abadi. Terima kasih Tuhan Yesus. Aku warisnya. Ku ditebus Tuhan, terima kasih Pak. Kami mengucap syukur, terima kasih Roh Kudus. Terpujilah Engkau Tuhan, mari sama-sama nyatakan. Aku bernyanyi bahagia. Memuji Yesus selamanya. Aku bernyanyi bahagia.
Katakan selamanya. Mari sekali lagi. Jemaat Tuhan, nyatakan Tuhan. Aku bernyanyi. Terpujilah Engkau Tuhan. Kami mengucap syukur Tuhan. Sambil terus menanti-nantikan Tuhan. Terpujilah Engkau Tuhan. Tetap dekat, hidup melekat dengan Tuhan. Terpuji Engkau Raja di atas segala raja. Haleluya. Selamanya Tuhan Yesus baik. Mari bangkit berdiri bersama-sama. Angkat dua tangan kita nyatakan. Aku bernyanyi. Kami kembalikan kepada Gembala Sidang Gereja Duta Injil. Bapak Pendeta Dr. Hiswara Natawijaya. Aku bernyanyi, amin. Aku bernyanyi. Memuji Yesus Tuhan. Selamanya Tuhan. Memuji Yesus Tuhan. Amin. Haleluya. Memuji Yesus selamanya Tuhan. Memuji Yesus Tuhan. Katakan sama-sama Tuhan. Selamanya. Kita berikan tepuk tangan buat Tuhan Yesus. Mari angkatlah kedua tangan. Sembahlah Allah kita yang hidup, yang baik, yang dahsyat. Dia tidak pernah meninggalkan anak-anak. Allah Bapa kami yang di sorga. Bapa yang melihat anak-anaknya mengangkat tangan. Dengan iman percaya mengikrarkan. Yesus satu-satunya juru selamat. Dan pada hari ini. Tuhan telah berfirman melalui hamba-Nya. Tak kalah kau ketemu bentangan yang mematikan segala usahamu, segala harapanmu. Matamu dibuat gelap, hatimu goncang, kau tidak tahu kemana. Ini hari Allah berbicara melalui hamba-Nya. Kau tidak perlu khawatir. Kau memiliki Allah, Sang Pencipta. Ujung ke ujung, bumi, langit, semua Dia ciptakan. Persoalan kamu adalah soal kecil. Allah akan memberikan you kekuatan. Tinggal kau membalikkan tangan. Hendaknya kau menanti-nantikan, bergaul sama Tuhan. Dan kau berteriak pada Tuhan. Tolong Tuhan, aku menghadapi masalah. Tidak ada jalan. Percayalah Tuhan. Waktu Tuhan itu tidak pernah terlambat. Tidak pernah terlambat. Pertolongan sesuatu sudah pasti pada waktu yang tepat. Percaya. Kau tinggal melangkah. Menantikan.
bergaul, berseru lagi, Tuhan. Dan bahkan Tuhan akan membuat yang mujizat terjadi. Yang kau harapkan hanya 1 lipat. Tuhan sanggup membuat berlipat-lipat diberkati. Kita adalah umat anaknya. Kau melakukan dengan melangkah, dengan iman, percaya. Tuhan kita sanggup melakukan segala perkara. Demikianlah hamba-Mu telah berdoa dan mengucapkan syukur kepada Tuhan. Di dalam nama Yesus Kristus yang percaya bersama-sama saya katakan Amin. Happy Sunday. Immanuel Tuhan Yesus menyertai. Haleluya. Glory Tuhan.